Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastina, NPM 204220011. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5C. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Materi yang akan saya bahas yaitu konsep IPS dan pengembangan pembelajaran IPS SD. Yang pertama, pengertian pembelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora yang menjadi mata pelajaran dari sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir, menggunakan ilmu sosiologi, sejarah, geografis, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Menurut Soemantri 2001 halaman 92, ilmu pengetahuan sosial adalah program pendidikan dari disiplin ilmu sosial. IPS digunakan secara resmi di Indonesia sejak tahun 1975. Tujuan pembelajaran IPS di SD menurut kurikulum 2014 atau kurikulum berbasis kompetensi adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial melalui pendekatan pedagogis dan psikologis. Selanjutnya, ruang lingkup dan pembelajaran IPS SD. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3. Sistem sosial budaya. 4. Perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Dimensi-dimensi pendidikan IPS SD. Menurut Supriya 2009 halaman 48 menjelaskan pendidikan IPS mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta dimensi tindakan. A. Konsep IPS SD. Pembelajaran IPS SD mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk subjek pendidik yang baik. Berikut konsep-konsep IPS SD, yaitu 1. Konsep sosiologi. Secara terminologi, sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata socius dan logos. Socius berarti kawan atau bermasyarakat, sedangkan logos artinya ilmu atau tentang sesuatu. Menurut Eli M. Setiadi dan Usman Khalib 2011 halaman 3, sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang hidup dalam kelompok sosial yang disebut masyarakat. Konsep-konsep sosiologi yaitu 1. Masyarakat. Masyarakat adalah kelompok orang yang membentuk semi tertutup dan semi terbuka dalam suatu kelompok tertentu. 2. Peran. Peran adalah perilaku seseorang terkait dengan kedudukannya. Ketiga, norma. Norma adalah suatu perintah dan larangan yang harus ditaati. 4. Saksi. Saksi adalah suatu larangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. 5. Interaksi sosial adalah proses sosial yang menyangkut hubungan timbal balik antar pribadi, kelompok, maupun pribadi dengan kelompok. Karakteristik sosiologi, yaitu sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Sosiologi bersifat kategoris. 2. Konsep antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani. Asal kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara holistik. Antropologi bertujuan dan bermanfaat dalam merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia. Berikut ini beberapa konsep antropologi, yaitu A. Kebudayaan. Berasal dari bahasa Latin yakni kultural, dari kata dasar clore yang berarti berkembang tumbuh.
B. Evolusi, mengacu pada sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. C. Daerah budaya, adalah suatu daerah geografis. D. Enkulturasi, mengacu pada suatu proses pembelajaran kebudayaan. Suekanto 1993 halaman 17. E. Difusi, adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas. 3. Konsep ilmu geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphen yang berarti lukisan atau tulisan. Tujuan pembelajaran geografi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Sumatmadja 1988 halaman 31, geografi adalah tulisan tentang bumi. Berikut ini konsep-konsep geografi yaitu A. Konsep tempat atau lokasi. B. Sensus penduduk, merupakan mendata jumlah penduduk. C. Laut dan iklim. D. Kemerdekaan atau kebebasan. E. Konsep pola dan konsep morfologi. 4. Konsep sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajaratun yang memiliki arti pohon. Menurut Samsudin 1996 halaman 2, syajarah dan sejarah adalah ilmu yang mempelajari cerita, silsilah, riwayat, dan asal-usul tentang seseorang atau kejadian. Berikut ini beberapa konsep-konsep sejarah, yaitu A. Konsep perubahan, B. Konsep peristiwa, C. Konsep sebab dan akibat, D. Konsep nasionalisme, E. Konsep kemerdekaan. 5. Konsep ilmu ekonomi. Menurut Sastra Dipoera 2001 halaman 4, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikosnamos dan oikosnamis, yang artinya manajemen urusan rumah tangga dan khususnya penyediaan dari administrasi pendapatan. Konsep-konsep ilmu ekonomi yaitu A. Skarsitas atau kelangkaan, adalah jumlah barang terbatas. B. Produksi. Menurut Abdullah halaman 1992 halaman 4, produksi diartikan secara luas dan adalah mempertinggi nilai atau faedah dari suatu barang. Dalam arti sempit, produksi adalah segala usaha dan aktivitas. C. Konsumsi adalah nilai guna suatu barang. 6. Konsep psikologi. Menurut Atkinson 1996 halaman 18, psikologi adalah studi kegiatan mental. Konsep-konsep psikologi yaitu A. Motivasi adalah suatu keadaan dan ketegangan individu. B. Konsep diri merupakan penilaian tentang dirinya oleh orang lain. C. Sikap yaitu evaluatif kecenderungan atas reaksi yang dimiliki. Persepsi adalah pengetahuan atau pengendalian. E. Frustasi adalah reaksi emosional seseorang. B. Pengembangan pembelajaran IPS SD. Pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar melibatkan beberapa pendekatan dan strategi untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan dalam membentuk dan mengarahkan kepribadian manusia. Berikut beberapa aspek penting dalam mengembangkan pembelajaran IPS SD. 1. Pendekatan dalam pengembangan pembelajaran IPS, yaitu ada pendekatan konstruktivisme, pendekatan tematik, pendekatan inquiry, dan pendekatan saintifik. 2. Pengembangan metode pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yaitu metode diskusi kelompok, metode ceramah atau memberikan informasi, metode bermain peran, dan metode pembelajaran kooperatif. 3. Pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu media visual atau gambar, media berbasis teknologi,
media alat peraga, media buku dan bahan ajar. 4. Pengembangan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang digunakan yaitu kognitif atau ujian tertulis, evaluasi afektif atau mengamati sikap dan perilaku, dan evaluasi psikomotorik atau kemampuan siswa. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.